A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kibriya wa lakal azamah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian renungan kita yang lalu di seputar Asma'ullahil Husna. Asma'ullahil Husna merupakan nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai wasilah bagi hamba-hambanya untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rumah-rumahnya merupakan tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjamu hamba-hambanya. Allah Zat yang Maha Suci, yang tidak menempati ruang dan masa, memerintahkan hambanya Ibrahim dan Ismail untuk membangun kota suci Mekah. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjamu hambanya dan mengundang mereka untuk datang ke sana. Kata Al-Hajj, begitu juga umrah, menunjukkan arti kunjungan, datang untuk menyambut seruan Allah dan undangannya. Ramai-ramai berkumpul di sana. Dan di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut dan menjamu hambanya dengan rahmatnya. Begitu pula Allah memerintahkan Ibrahim dan Ishak membangun Baitul Maqdis, juga menjadi tempat di mana Allah menjamu hambanya. Begitu pula ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota suci Madinah, hijrah pertama kali yang dilakukan Nabi adalah membangun rumah Allah. Rumah Allah bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tapi rumah Allah berfungsi di samping sebagai tempat sholat, di mana menyatukan umat, menghadapkan wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana Nabi mendidik, membimbing sahabat-sahabatnya. Dari sana Nabi juga mengatur pemerintahan. Nabi tidak memiliki istana, tapi Nabi menjadikan masjid sebagai tempat yang betul-betul bersifat komprehensif. Bukan hanya sebatas ibadah ritual, tapi Nabi menyatukan hati sahabatnya, menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Kemudian mengatur juga pasukan dari sana, mengirimkan juga utusan-utusan dari masjid. Juga melakukan perbaikan ekonomi juga melalui masjid, di mana dia mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berusaha, dalam berniaga, dan lain sebagainya. Melalui masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu ingat pada Allah dalam semua jenis usaha mereka dan aktivitas mereka. Hingga aktivitas mereka tidak pernah terlepas dari ingatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Fi buyutin adinallah an turfa' wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Ayat 36 dari surat An-Nur. Di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk ditinggikan, diangkat ya, dengan tinggi-tinggi, wa yudhkara fiha ismullah wa yudhkara fiha ismuh, dan disebutkan namanya di sana.
dibangun, kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilantunkan, disebutkan, mengingatkan manusia semua untuk betul-betul menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan mereka dalam seluruh aktivitas mereka. Oleh karena itu panggilan adzan bukan hanya sekedar adzan yang bersifat ritual, tapi adzan arti panggilan undangan dari Allah untuk hamba-hambanya. Ya dalam rumah-rumah, ya maksudnya rumah-rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk ditinggikan wa yudhkara fiha ismuh, dan disebutkan nama-nama Allah padanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Bertasbih dalam masjid siapa? Bukan orang-orang yang menganggur. Bukan orang-orang yang tidak beraktivitas. Bukan orang-orang yang mengkhususkan diri mereka hanya untuk beribadah meninggalkan dunia, tidak. Tapi rijalun, pria-pria dalam arti yang sebenarnya. Rijal di sini menunjukkan akan kedudukan mereka di sisi Allah yang mulia dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan. Rijalun, pria-pria, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka tidak dibuat lupa, tidak dilupakan oleh perdagangan mereka, oleh jual beli mereka untuk mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, begitu pula untuk mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, hati mereka penuh rasa takut menghadapi satu hari di mana pandangan mata manusia dan hati manusia dalam keadaan guncang. Jadi mereka-mereka yang berkumpul di dalam rumah Allah ini rijal, pria-pria. Laki-laki dalam arti yang sebenarnya. Mereka berdagang, mereka berusaha, tapi usaha mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Lupa untuk mengingat Allah, tidak. Jadi antara kehidupan dunia mereka betul-betul menyatu dengan Allah dan ingatan kepadanya, hingga langkah-langkah mereka, aktivitas mereka selalu dalam keadaan terjaga dan terpelihara. Salat betul-betul membentengi mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka penuh rasa takut menghadapi satu hari di mana hati manusia demikian pula pandangannya dalam keadaan guncang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli. Allah akan membalas mereka dengan amal mereka yang terbaik, dengan balasan yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal mereka yang terbaik, dengan ukuran amal tersebut Allah akan membalas mereka. Oleh karena itu siapa yang mendapatkan kedudukan tinggi, hendaklah dia juga harus mendaki ketinggian dengan melakukan amal-amal yang mereka cintai. Amal-amal, persembahan-persembahan dari apa yang mereka cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir dalam arti yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal yang benar-benar amat mulia, di hari kemudian nanti amal-amalnya akan disamakan oleh Allah dengan rating amal dia yang terbaik dan tertinggi. Itulah rahmat Allah. Biasanya dalam hitungan dan penilaian diambil angka rata-rata, dikumpulkan, disatukan, kemudian dibagi sesuai dengan mata pelajaran. Itu angka rata-rata. Walaupun ada angka yang tertinggi, tapi rahmat Allah akan menjadikan amal-amal seorang yang beriman balasannya disesuaikan dengan amal mereka yang tertinggi. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Allah akan membalas mereka ahsana ma'amilu.
dengan balasan yang terbaik disesuaikan dengan amal mereka yang terbaik. Wa yazidahum min fadlih, bahkan Allah akan menambahkan lagi dari karunia-Nya. Allah bukan Tuhan yang kikir dan miskin, tapi Tuhan yang Maha Pengaya dan Maha Dermawan. Maka bila Anda ingin mendapatkan kemurahan dari Allah, jadilah orang yang dermawan, yang tanganmu terbuka untuk membantu sesamamu. Jangan orang yang egois hanya memikirkan diri sendiri. Wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezekinya bagi hambanya tanpa hisab. Tanpa hisab, janji dari Allah, bukan janji dari orang-orang yang terbatas kemampuannya. Walaupun dia kaya raya, tapi dia butuh pada apa yang dimiliki. Sedangkan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kuasa untuk menepati janji. Maka mari berlomba-lomba bersama-sama. Kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, tasbih kita. Dan jangan kita pisahkan kehidupan kita dari masjid, rumah-rumah Allah, dan berzikir kepadanya. Karena aktivitas hidup kita, usaha kita, kalau tidak dipisahkan dari rumah Allah dan berzikir kepada Allah, akan selalu dalam keadaan lurus. Cuma sayang peran masjid saat ini telah benar-benar diciutkan. Tubuh berkumpul berjamaah, tapi hati mereka tidak bersatu dan berjamaah. Mereka menghadap kiblat, tapi hati mereka lengah dari Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Sungguh celaka bagi mereka yang sholat, bukan yang meninggalkan sholat. Mereka sholat, tapi hati mereka lengah dari sholat mereka. Mereka tidak merasakan kehadiran Allah, tidak berhadapan dengan Allah, tidak merasakan bersatu dalam agama Allah, tapi masing-masing membawa afiliasi dan loyalitasnya, bukan loyalitasnya mereka untuk Allah. Seharusnya orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, mereka disatukan dalam iman dan Islam. Innamal mu'minuna. Jadi peran masjid dalam kehidupan umat Islam amat penting. Dakwah memancar dari rumah-rumah Allah. Begitu pula membangun masyarakat juga dari rumah Allah. Mengerahkan pasukan dari rumah Allah agar mereka merasakan motivasi jihad. Oleh karena itu betapa indahnya kalau para dokter berkumpul di rumah Allah. Sewaktu mereka akan bertugas di garda terdepan menghadapi berbagai macam ancaman, mereka merasa mereka keluar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya hidup ini akan terasa indah. Dia juga akan merasa bahwa dia berjuang di jalan Allah. Di saat dia mati syahid. Kalau bukan mati karena penyakit yang hingga padanya, ajal akan datang menjemput dirinya. Sebab bisa bermacam-macam, tapi yang jelas kematian adalah merupakan ajal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua umat Islam termotivasi dengan masjid. Hati kita terikat dengan Allah. Aktivitas kita juga diawasi oleh Allah. Oleh karena itu antara rumah Allah dan Asma'ullahil Husna hubungannya amat erat. Maka jangan kita meninggalkan rumah Allah. Jangan karena takut pada corona, akhirnya kita dijauhkan dari Allah dan rahmatnya. Karena takut pada corona, kita beranggapan seolah-olah masjid sama dengan bioskop, dengan rumah pelacuran, dengan bar, dengan mall. Dari sana penyakit menyebar. Justru di rumah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamu, menaungi hambanya, melimpahkan rahmatnya atas mereka, dan mengabulkan doa-doa orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terikat dengan rumah Allah, terikat dengan asma'nya. Aktivitas hidup kita juga tidak terpisah dari zikrullah, hingga dunia tidak memalingkan kita dari Allah, tidak membuat kita terlena, lupa. Akhirnya sebagian besar waktu kita fokus untuk dunia, sholat hanya sekedar sambilan, atau merasa bahwa ini rutinitas kewajiban yang diwajibkan atas kita. Bukan kita menyatu dengan Allah, menyatu dengan rumahnya, di mana aktivitas hidup kita betul-betul selalu menyatu dengan zikrullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.